Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan mereview saham lagi. Review saham hari ini adalah review saham part 18. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah komentar di kolom Instagram. Untuk teman-teman yang di SB atau di YouTube atau di Telegram yang komen, mohon maaf saya tidak bisa ulas. Saya akan ulas yang komennya di Instagram saja. Review saham part 18. Yang pertama adalah saham Indi. Oke, kita lihat saham Indi hari ini ditutup di 685, tepat di gold line. Dia masih tertahan di dekat PBL, di mana dia masih terus berusaha menembus 765 namun gagal. Teman-teman yang sebelumnya sudah punya barang namun berharap dia tembus PBL di 765 tapi dia gagal, teman-teman boleh bertahan di 685. Selama dia masih berada di atas 685, peluang menuju ke 765 itu masih ada. Tetapi ketika dia gagal di 685, maka dia akan melanjutkan penurunan ke 676 dan lanjut lagi menuju ke PBL. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli selama dia masih berada di atas 685 sampai 713. Itu range buy-nya yang bagus. Batasi stop loss di 676. Untuk saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Best. Saham Best hari ini tutup naik 2,6%, padahal tadi sempat naik juga tinggi. Saham Best ini saya rekomendasikan di grup premium The Golden Cross di harga 111, dan teman-teman yang di sana sudah TP kemungkinan besar. Namun teman-teman yang pengen beli saham ini sudah naik cukup tinggi ya, dari bawah PBL, kemudian dia berhasil tembus PBH di 111, maka target selanjutnya kita menuju ke 40 high-nya ya di 163 kalau tidak salah. Nah, teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan dia masih berada di atas 115 ya. Tetapi teman-teman yang mau wait and see terlebih dahulu, tunggu saja saat dia kembali turun dari PBH-nya dulu. Untuk Best, wait and see terlebih dahulu. Request saham selanjutnya adalah saham Soci. Saham Soci hari ini tutup di harga 130, di mana ada gold line di 133 dan teman-teman ada white line juga di 124. Jadi dia masih dalam trend channel 124 sampai 133. Teman-teman bisa hitung sendiri risk and rewardnya ketika teman-teman beli di 130. Ketika dia turun, teman-teman harus cut loss kurang lebih di 124. Tetapi kalau misalnya teman-teman beli dan dia berhasil naik, maka target kita menuju PB di 143. Nah, untuk teman-teman yang mau cari lebih aman, boleh beli Soci saat dia break 133. Dengan target selanjutnya menuju ke PBH di 143. Secara risk ratio-nya sudah cukup rendah ya, karena jarak dengan PBL masih di bawah 25%. Sehingga untuk Soci rekomendasi buy kalau dia break di 133. Saham selanjutnya yang akan kita ulas adalah saham KLBF. Saham KLBF hari ini tutup di 1410, di mana ini juga adalah gold line-nya dan dia sudah turun di bawah PBH di 1420. Peluang terbuka lebar untuk melanjutkan penurunan ke 1310 yang mana adalah PBL. Ini jaraknya cukup jauh, sangat berisiko teman-teman. Yang sudah punya barang boleh cut loss dulu. Tetapi teman-teman yang belum punya barang bisa tunggu di sekitaran area PBL. Tetapi catatan, kalau misalkan besok dia bisa berhasil tembus di atas 1420 lagi dan bertahan, maka ada peluang kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan ke 1580.
Jadi teman-teman, untuk KLBF kita wait and see terlebih dahulu, kita lihat kondisinya. Kalau misalkan dia berhasil tembus 1420, maka ada peluang untuk naik. Tapi jika dia gagal, maka teman-teman bisa tunggu di area PBL di 1310, karena ini gold line ini sangat rawan. Berikut saham yang akan kita ulas adalah saham TINS. Saham TINS ini juga sudah saya rekomendasikan di grup premium dari harga 482. Kalau dia break di 482, maka dia akan melanjutkan kenaikan, dan ternyata benar, dia 2 kali tembus dari gold line, dia tembus lagi di PBH di 520, closing di 535. Sangat bagus sekali untuk TINS melanjutkan kenaikan lagi menuju ke target terakhir di 555. Jadi jaraknya sudah cukup pendek ya, dengan rata-rata 40 hari harga terakhir itu di 555. Jadi teman-teman yang sudah beli dari bawah dari 482 atau yang baru beli saat dia break di 520, boleh melakukan sell on strong di 555 atau bisa lebih bagus. Tetapi untuk saham ini risikonya cukup tinggi ya, karena dia sudah berhasil tembus dari bawah dari PBL, terus dia tembus gold line, terus dia tembus PBH. Nah, ini akan rawan, kecuali dia mampu tembus 40 high-nya di 555, maka kita akan kembali mereview lagi target selanjutnya. Jadi untuk TINS boleh wait and see terlebih dahulu bagi yang belum punya barang. Yang sudah punya barang boleh take in profit. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Wika. Ini saham-saham properti hari ini cukup menggeliat ya, naiknya juga banyak-banyak. Apakah mungkin ada persiapan pembukaan new normal sehingga mengalami penguatan yang serentak? Wika naik, ditutup di 1260, padahal tadi sempat naik lebih tinggi dan dia gagal menuju gray line-nya di 1296. Wika berpeluang untuk menguji 1245 sebagai gray line support. Kalau dia gagal bertahan, maka dia akan menuju ke 1190 dan menuju ke 1010 yang mana ada PB. Ini jaraknya sangat tinggi sekali dari PBL, apalagi PBH ya. Dua-dua ini jaraknya jauh sekali. Targetnya kalau dia masih kuat bertahan dan tembus 1296, maka dia menuju 40 hari rata-rata tertinggi di harga 1320. Untuk Wika wait and see terlebih dahulu. Yang sudah punya barang boleh pasang trailing stop, amankan cuan yang sudah teman-teman peroleh. Berikutnya kita punya saham ADI. Sorry, kita salah, yang benar adalah ADI. Saham ADI hari ini ditutup juga sama, naik 10,28%, padahal sempat naik lebih tinggi lagi, namun dia gagal tembus di gray line 616 dan ditutup di 590. Teman-teman yang sudah punya barang boleh pasang trailing stop di area 560. Teman-teman yang belum punya barang boleh wait and see terlebih dahulu, sabar, karena dia tadi gagal tembus 616, sehingga ada peluang dia koreksi terlebih dahulu. Teman-teman boleh tunggu di sekitaran area 560 atau bisa tunggu di sekitaran area 535, yaitu dimana di gold line. Target selanjutnya untuk ADI, semisal dia berhasil break di 616, akan menuju 40 hari rata-rata tertinggi di harga 695. Untuk ADI sama seperti sebelumnya, wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya yang kita punya adalah Waskita. Saham Waskita juga tutup naik 6%, di mana di harga 705. Harga 705 ini masih berada di atas PBH dan juga berada di atas gold line-nya dan juga masih berada atas gray line-nya. Jadi Waskita masih aman selama dia masih berada di area-area itu. Tetapi jika teman-teman yang ingin baru mau beli, saya belum rekomendasikan, karena 40 hari rata-rata tertinggi dia di 725 dan jarak itu cukup pendek, sedangkan jarak dari harga itu menuju ke 665 misalkan, itu sudah cukup jauh, sehingga risk and rewardnya sepertinya tidak masuk ya. Jadi untuk Waskita wait and see terlebih dahulu.
Jangan khawatir misalkan sahamnya ini ternyata besok naik lebih tinggi lagi, teman-teman. Itu adalah risiko dalam trading. Kita memang tidak bisa memprediksi seberapa jauh saham itu akan naik atau turun. Setidaknya kita punya planning bahwa kalau dia naik sekian, kita untung sekian, kalau dia turun sekian, kita rugi sekian. Itu yang teman-teman harus lebih diutamakan. Jadi untuk waskita wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Unilever. Saham Unilever ini kalau kita lihat di Stockbit ya, secara bulanan foreign flow-nya itu asing selalu beli. Tetapi harga sahamnya masih belum bergerak, masih sideways. Apakah, pertanyaannya adalah sedang dikumpulkan? Maka jawabannya secara teknikal, area 8000 atau PBL adalah area sangat krusial. Itu secara psikologis itu area yang paling berbahaya. Kalau dia tembus, maka dia tinggal menguji satu line terakhir di 7750. Makanya selama dia masih berada di kisaran 8000 sampai 8175, maka area itu adalah area-area buy-nya kita. Kita mulai kumpul, kita mulai cicil, asalkan harganya tidak turun dari 8000. Teman-teman boleh cut loss di SL1 atau SL2, tetapi teman-teman harus pastikan bahwa harganya masih bertahan di atas 8000. Kalau dia terus bertahan di 8000, maka target kita terdekat adalah ke 8276, target berikutnya ke 8485, dan target berikutnya kita menuju PBH di 8800. Secara risk ratio low artinya bagus, dia sangat dekat dengan PBL, masih 21,8%. Secara middle trend sideways artinya asing masih melakukan inflow ke Unilever, sehingga Unilever rekomendasi kita boleh buy selama dia berada di range 8000 sampai 8175. Berikutnya ada TPI ya. TPI ditutup di 7325, di mana harga ini masih berada di atas PBL namun belum berhasil tembus di PBH di 8125. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli kalau dia tembus 7475 dulu. Selama dia belum tembus, teman-teman boleh wait and see, bisa nunggu di area white line 7100. Atau kalau misalnya dia gagal lagi bertahan di 7100, teman-teman bisa beli di sekitaran 6275 yang mana adalah area PBL. So untuk TPIA wait and see terlebih dahulu. Kita lanjut ke saham berikut, adalah saham BBCA. Saham BBCA hari ini tutup naik turun namun berakhir di kenaikan hanya 50 poin di 28950, dan ini sudah sangat rawan ya ketika kita lihat model candle seperti ini adalah candle yang memungkinkan untuk turun, tetapi selama dia masih berada di atas 28.900 maka masih aman. Teman-teman yang belum punya barang jangan dulu beli, tidak kita rekomendasikan beli. Boleh beli di sekitaran 26.700 ya di area PBH, tapi kalau di harga sekarang sayang sekali risknya lebih tinggi ketimbang rewardnya. Jadi untuk BBCA wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Bank BRI juga. BRI hari ini tutup turun lagi, setelah kemarin sudah turun, hari ini turun lagi dengan target penurunan selanjutnya menuju ke 2640 ya di daerah PBH. Teman-teman yang belum punya barang boleh tunggu di area sana. Tetapi kalau dia berhasil rebound ke 3222,14, teman-teman boleh beli asalkan batasi stop loss menggunakan risk and reward yang teman-teman tentukan sendiri. Tetapi secara umum BBRI rekomendasi kita wait and see terlebih dahulu. Saya lebih nyaman kalau beli di area 2640 karena risk and rewardnya lebih baik rewardnya ketika teman-teman bisa ambil di 2640 asalkan dia ke sana, sehingga tembok 3031 itu adalah tembok yang penentu sebelum dia melanjutkan penurunan atau bisa melakukan rebound kembali.
Berikutnya, saham yang akan kita ulas adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini menarik ya, seperti ulasan kemarin, berarti dia tetap bertahan di 8.500. Mungkin ada adjustment beberapa candle dan lain, tetapi target kita tetap ya ke 8.800. Selama dia masih bertahan di atas 8.400 di gray lainnya, maka dia masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke PBH di 9975. Teman-teman yang mau konservatif boleh tunggu saat dia break di 8.800 dengan target ke 9975. Untuk ICBP boleh beli asal dia tembus 8.800. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PTPP. Ini 4 saham konstruksi terbesar juga kita ulas semua hari ini dan mereka rata-rata naik semua ya. PTPP tadi setahu saya sempat naik tinggi sekali, belasan persen, namun di closing di 789% di harga 820. Secara middle trend up, namun secara risk ratio-nya sangat high ya, karena dia sudah jauh sekali dari PBL dan juga dari PBH. Untuk yang belum punya barang, wait and see terlebih dahulu. Belum kita rekomendasikan kalau mau beli di sekitaran area gold line di 760 atau tunggu di PBH 710. Tapi teman-teman yang sudah punya barang boleh pasang stop loss di 803 ya. Di candle sini tulisannya 803, tetapi kalau di sekuritas kan tidak ada harga 803. Berarti teman-teman bisa sesuaikan di 800 atau di 805. Nah, untuk target selanjutnya adalah ke 852, yang mana itu adalah gray lainnya. Untuk PTPP sama seperti 3 yang lainnya, wait and see terlebih dahulu. Oke, berikutnya adalah saham Telkom. Saham Telkom ditutup di 3.300, di mana dia sangat dekat dengan PBH di 3.330. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan dia tembus 3.330. Sepertinya tadi dia gagal menembus PBH dan dia sedang menguji 3290 sebagai gold lainnya. Kalau dia masih bisa bertahan maka aman ya. Tapi kalau tidak maka dia berpeluang menuju ke 3080 yang mana adalah white lainnya. So untuk Telkom boleh beli asalkan di atas 3330. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah BSDE. BSDE ditutup minus 3,8% di 760, yang mana 760 adalah gold lainnya. Dia masih berada di atas PBH secara middle trend up, tetapi risk ratio-nya high karena jaraknya sangat jauh dari PBL. Sehingga teman-teman untuk yang belum punya barang boleh tunggu saja di area PBH 700 atau di white line-nya 635. Untuk yang sudah punya barang, saran saya bisa di taking profit terlebih dahulu karena dia gagal ya menembus 776 gray lainnya, sehingga dia ada peluang untuk turun. Jadi untuk BSD seperti yang sebelumnya, kita wait and see terlebih dahulu. Dan saham terakhir yang akan kita ulas di review saham part 18 adalah saham Medco. Saham Medco ditutup minus 3,31% di 468, di mana itu adalah gold lainnya. PBL-nya di 450 dan PBH-nya di 505. Teman-teman boleh beli kalau dia berhasil tembus gray lainnya di 472. Selama dia belum tembus itu maka Medco berpeluang turun ke 450. Sehingga secara keseluruhan rekomendasi untuk Medco boleh buy kalau dia break di 472. Kalau dia tidak bisa bertahan di atas 468 maka dia akan melanjutkan penurunan ke 450. Oke, jadi sekian review saham part 18. Terima kasih banyak yang telah request, dan mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang belum sempat saya ulas saham yang diminta. Akan kita ulas lagi di part-part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di part yang selanjutnya. Terima kasih.